Haleluya, apa kabar rekan-rekan yang di GPS yang diberkati oleh Tuhan? Kurang lebih hampir 3 bulan lamanya kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Dan saya akan membacakan Alkitab dalam Mazmur 9 ayat yang kedua dan ayat ketiga. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Saya yakin dan percaya bahwa karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu hanya selamatanku. Engkaulah harta dan ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Hanya Yesus, engkau yang ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang telah ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Kita akan menyanyikan sekali lagi kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku.
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, di mana kami sangat rindu datang ke rumah-Mu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tapi dengan keberadaannya kami sangat khawatir, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi kami percaya bahwa karya-Mu sungguh terbesar dalam kehidupan kami. Kami mau tabis ibadah pada hari ini dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Rekan-rekan GPSM berkata Tuhan, masih ada sukacita? Saya yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah. Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindunganku. Amin. Yuk, ku undang, mari kita menyanyikan bersama-sama. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Karena menara dan kota pelindungan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ada gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan menyanyikan Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Mari kita lakukanlah dengan penuh sukacita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kita akan lanjut menyanyikan buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 10. Mari kita semua beri syukur kepada Tuhan. Mari kita semua bersyukur pada Tuhan yang dengan kasih-Nya kepada kita sekalian. Oleh Kristus kita terima anugerahnya tiap-tiap hari, besar kecintaannya. Ayat yang ketiga, pujilah Allah yang duduk di tahtanya, oleh segala makhluk syukuri padanya. Allah Bapa Putra serta Roh Suci-Nya, Tritunggal yang Esa yang kekal selamanya. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan telah disampaikan oleh Johannes. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Persiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Wujud menyembah-Mu Tuhan untuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita akan menyanyikan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Yesus, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Yesus, firman-Mu adalah kebenaran dalam hidupku. Ya Yesus, kami benar-benar rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan menanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Yesus, ku siapkan hatiku Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Selamat malam rekan-rekan pembawa suluh yang diberkati Tuhan. Senang rasanya malam hari ini saya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan pembawa suluh, walaupun hanya secara online.
Dan sudah tidak terasa 6 bulan lamanya kita tidak bertemu, bersua di dalam rumah Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan pembawa suluh semua akan tetap semangat, akan tetap bersuka cita, akan tetap menjalani ini semua dengan penuh pengharapan daripada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mempelajarinya pada malam hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan yang indah juga pada malam hari ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati bagi hamba-Mu yang akan membawakannya. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan boleh didengar dengan baik dan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh menjadi buah dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami sekalian yang mendengarkannya memperoleh berkat di dalamnya. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya firman-Mu boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema hikmat yang benar terambil di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Teman-teman boleh baca di rumah perikop ini sambil kita mempelajari isinya. Berbicara tentang hikmat, kita tidak luput dari kisah seseorang yang begitu lekat dengan hikmat. Ada yang tahu, ada yang ingat siapa? Ya, benar sekali. Orang yang lekat dengan hikmat adalah Salomo. Salomo di dalam pembacaan di dalam 1 Raja-Raja ayatnya yang ketiga, di situ dikisahkan bahwa ketika Salomo baru diangkat menjadi seorang raja, dia senang sekali memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia senang datang kepada Tuhan dan mengorbankan berbagai macam yang dia punya untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Dan pada suatu malam ketika dia akan mempersembahkan korban untuk Tuhan, Tuhan datang ke dalam mimpinya. Dan Tuhan tanya kepada Salomo, Salomo, apa yang mau kamu minta daripadaku? Lalu Salomo menjawab demikian, Tuhan, pada ayat yang ke-9, berikanlah hati hamba-Mu ini yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Lalu apa yang Tuhan berikan kepada Salomo? Tuhan bilang demikian, wow Salomo, kamu gak minta kekayaan, kamu tidak minta umur yang panjang, kamu tidak minta aku mengalahkan musuhmu, tetapi kamu meminta hikmat, maka hikmat itu akan kuberikan kepadamu. Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan hikmat kepada Salomo. Dan bahkan Tuhan bilang di ayatnya yang ke-12, tidak ada seorang pun seperti engkau sebelumnya, dan tidak akan ada bangkit seorang pun seperti engkau setelahnya. Jadi berbicara tentang hikmat, Salomo lah orang yang Tuhan tunjuk untuk memiliki hikmat yang luar biasa. Dan setelah Tuhan memberikan hikmat, tidak aja hikmat yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan memberikan juga harta kekayaan. Lalu Salomo itu berjaya di hadapan musuh-musuhnya, dan tentunya Tuhan memberikan dia umur yang panjang. Tetapi pesannya Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Nah, rekan-rekan pembawa suluh sekalian, kalau pada malam hari ini kita berbicara tentang hikmat yang benar, kita mau tahu dulu itu apa sih sebenarnya hikmat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijakan atau kearifan. Ya, di dalam firman Tuhan, kita mau tahu hikmat itu apa. Tadi sudah kita baca bersama bahwa Salomo meminta pengertian untuk membedakan yang benar dan yang salah di dalam firman Tuhan. Di dalam Salomo dikatakan hikmat adalah dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kalau kita mau buka firman Tuhan di dalam Amsal yang ditulis oleh Salomo, tentunya di dalam Amsal 8, di situ
dijelaskan tentang hikmat. Ya, nanti kalau teman-teman setelah ini kan, teman-teman boleh buka Alkitabnya dan teman-teman baca. Di dalam ayatnya yang ke-12, Amsal 8 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi berbicara tentang hikmat, itu lekat sekali hubungannya dengan kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Lalu orang yang memiliki kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Rekan-rekan GPS yang diberkati Tuhan, setelah kita mengetahui apa itu hikmat, kita mau tahu dari mana hikmat itu berasal. Kita mau buka di dalam pembacaan Amsal 9 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi sumber dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, dikatakan juga di dalam pembacaan kita di 1 Korintus 2, kalau teman-teman baca, di situ dikatakan hikmat yang tersembunyi itu berasalnya dari Allah. Ya, Allah yang memiliki hikmat itu. Dan di dalam Amsal yang ke-8 yang Salomo tuliskan, orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan dengan luar biasa menuliskan bahwa ya, ayat yang ke-13, Amsal 8 hingga 13, takut akan Tuhan. Di situ dikatakan. Nah, takut akan Tuhan itu apa sih? Kalau di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13, kalau boleh saya kutip, takut akan Tuhan ialah yang pertama, membenci kejahatan. Yang kedua, benci kepada kesombongan dan kecongkakan. Yang ketiga, membenci tingkah laku yang jahat. Dan yang keempat, membenci mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Nah, kalau kita mau bahas 4 hal ini erat kaitannya dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita bilang kita membenci kejahatan, apakah kita dapat berbuat sesuatu ketika kejahatan itu terjadi? Kadang-kadang kita mengabaikannya. Lalu dikatakan kalau takut akan Tuhan, itu benci sama kesombongan dan kecongkakan. Apa sih sombong? Sombong itu adalah tinggi hati. Lalu apa dengan kecongkakan? Kecongkakan itu sama dengan kesombongan. Tetapi kalau menelaah lebih jauh, arti kata kecongkakan itu mengandung makna angkuh. Angkuh itu adalah memandang rendah kepada orang lain. Ya, sama aja dia memandang dirinya tinggi, lalu memandang rendah pada orang lain. Kalau kita takut akan Tuhan, kita benci yang namanya kesombongan dan kecongkakan. Apakah hari ini kita masih sombong dan congkak? Kita yang bisa menilai diri kita sendiri. Lalu berikutnya, takut akan Tuhan itu membenci tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat kita tahu semua ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir, kalau kita takut akan Tuhan, kita benci yang namanya mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Nah, teman-teman, yang masih punya mulut, yang masih suka membicarakan orang, jauhkan itu daripadamu. Karena kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, supaya hikmat itu bisa datang kepada kita. Nah, kita sudah tahu sumber hikmat tadi adalah Allah sendiri. Lalu dengan takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Lalu bagaimana caranya supaya kita, orang-orang Kristen ini memiliki hikmat? Yang pertama, seperti Salomo, tentunya kita harus minta dari si sumber hikmat itu. Salomo minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku hati yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk.
Salomo minta daripada Tuhan dan Tuhan berikan dengan luar biasa. Waktu Tuhan tanya kepada Salomo, Salomo, kamu minta apa dalam hidup kamu? Kalau saya bayangkan film Aladin, ketika lampu digosok-gosok dan dikatakan, hei, kamu minta apa? Banyak dari manusia akan bilang, oh, saya minta kaya, saya minta rumah yang besar, saya minta jadi sultan yang rumahnya keren. Lalu mungkin juga ada beberapa orang yang minta, saya minta ketenaran supaya saya dikenal oleh semua orang. Tetapi Salomo tidak meminta itu. Yang Salomo minta adalah hikmat. Luar biasa. Dan ternyata ketika Salomo minta hikmat, Tuhan kasih hikmat, dan semuanya yang tidak dia minta, Tuhan berikan kepadanya. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita mau memiliki hikmat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita minta daripada Tuhan hikmat itu, supaya kita memiliki hikmat itu di dalam diri kita. Lalu setelah kita minta, apakah cukup sampai minta, oh Tuhan berikan saya hikmat, selesai? Tidak. Yang kedua, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Karena dalam pembacaan kita di 1 Korintus tadi, dikatakan hikmat yang benar tidak akan datang kepada hidup manusia yang duniawi. Hikmat itu akan datang di dalam hidup manusia yang rohani. Apa sih manusia rohani? Manusia rohani adalah manusia yang punya Roh Kudus di dalam hidupnya. Manusia rohani adalah manusia yang hidup dekat dengan Tuhan. Apakah hidup kita sudah dekat dengan Tuhan? Apakah kita senantiasa mau datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita dan berbicara kepadanya? Ataukah hidup kita sudah rutin membaca firman Tuhan? Apakah Roh Kudus itu sudah masuk di dalam hati kita? Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, supaya Roh Kudus itu mau masuk di dalam hati kita dan menuntun kita, memberikan kita hikmat dan bijaksana, supaya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, supaya kita bisa membedakan apakah ini kehendak Allah atau bukan. Nah, pembawa suluh sekalian, hari ini kita belajar tentang hikmat. Hikmat yang asalnya daripada Tuhan, yang ada di dalam hati kita, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan menuntun kita untuk memiliki hikmat itu di dalam diri kita. Pertanyaan saya, maukah kita memiliki hikmat yang benar di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Mari kita hidup takut akan Tuhan dan kita hidup dekat kepada Tuhan. Ini saja yang menjadi firman Tuhan dan perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, berkati kami agar kami mengerti apa yang disampaikan pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyampaikannya di hati rekan-rekan pembawa suluh sekalian, dan mau membimbing rekan-rekan pembawa suluh untuk memiliki hikmat yang benar dalam kehidupan. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Banyak godaan yang akan datang kepada kami untuk mengganggu kami untuk tidak takut kepada Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami bersungguh-sungguh Tuhan meminta hikmat itu daripada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kami dan akan menuntun kami memperoleh hikmat yang benar. Ini doa dan permohonan kami Bapa yang dipanjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.